Setelah istirahat makan siang selesai, meeting pun kembali dilanjutkan. Alma meminta izin pada Daniel untuk menunggu di ruangannya. Daniel mengizinkan. Alma keluar dari ruang meeting dan berjalan ke ruangan Daniel. Di tengah jalan, ada seseorang yang memanggilnya. Al? Alma menghentikan langkah dan menengok asal suara. Ratu wajah terkejut kembali terpatri di wajahnya. Dia melihat Ezra melangkah mendekatinya. Alma tanpa sadar memundurkan langkah. Jordan melihat gerakan kecil itu. Dia menghentikan langkah. Al, aku tidak akan menyakitimu. Apa kamu takut padaku? Jordan bertanya dengan wajah menahan sakit. Kak Ezra, sebaiknya kakak pergi sebelum suamiku melihatmu. Apa kamu tidak penasaran mengapa aku kembali ke perusahaan ini? Aku tidak berhak untuk penasaran. Aku hanya tidak ingin suamiku marah bila melihat kita berdua seperti ini. Alma berbalik. Al, jawab pertanyaanku. Alma lagi-lagi menghentikan langkah. Dia menatap Jordan lagi. Apa dengan menjawab pertanyaan, kakak akan membiarkanku pergi? Iya, aku mendengarkan. Alma berdiri dengan canggung, menuju Jordan mengajukan pertanyaan. Al, apa kamu bahagia? Hah? Apa maksud pertanyaan kakak? Aku bertanya sekali lagi. Apa kamu bahagia hidup dengannya? Alma terdiam sejenak, berusaha mencerna pertanyaan Jordan, menimbang-nimbang ada maksud lain apa tidak dalam pertanyaan itu. Karena tidak menemukan apapun, akhirnya dia menjawab, iya kak, aku sangat bahagia. Apa dia membuatmu bahagia? Suamiku. Iya, dia membuatku bahagia. Apa kamu sudah tidak bersedih lagi? Beberapa waktu lalu aku melihatmu sedih. Itu pasti karena dia. Tidak kak, aku sudah tidak sedih lagi. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Aku bahagia berada di sisinya. Jordan terdiam mendengar perkataan Alma. Wajahnya seperti menahan rasa sakit yang sulit untuk diungkapkan. Jordan berusaha tersenyum dan dengan dipaksa. Kalau kamu bahagia, aku juga ikut bahagia, Al. Maafkan sikap-sikapku di masa lalu. Kamu mau kan maafkanku? Alma menatap Jordan dengan tatapan bingung. Iya kak, aku juga minta maaf kalau pernah berbuat salah. Kalau begitu, aku permisi dulu. Al? Iya? Al, namaku Jordan. Kedepannya, aku akan sering bekerja dengan suamimu. Semoga kamu selalu bahagia. Selesai berkata seperti itu, Jordan melangkah pergi, meninggalkan Alma yang masih termangu di tempatnya, kebingungan sendiri. Jordan meninggalkan gedung grup H dengan perasaan hancur. Dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kebahagiaan mereka. Rasa tidak terima bergejolak di hatinya. Perasaannya bertanya-tanya, benarkah Alma bahagia? Apa itu bukan akting belaka? Benarkah Daniel sudah memperlakukan Alma dengan baik? Haruskah dia menghentikan perasaannya pada Alma? Untuk mendapatkan cinta Alma rasanya sudah tidak mungkin. Tapi memperhatikan Alma dari kejauhan, melihat hidupnya sudah benar-benar bahagia atau tidak, mungkin itu yang bisa dilakukannya. Jordan pergi ke tempat ayahnya. Hari ini, dia mengikuti rapat hanya untuk melihat kinerja Daniel dan memantau laki-laki itu secara langsung. Ayahnya menyuruhnya untuk mendukung Daniel. Tapi dia tidak serta-merta mengikuti kemauan ayahnya. Kepemilikan saham sudah di tangannya. Jadi dia yang memutuskan akan berpihak pada kubu yang mana.
Sejauh ini, kinerja Daniel cukup bagus. Di mata menjabat sebagai wakil Derut, membuat profit perusahaan meningkat. Dia belum melihat laporan kinerja dari Darren. Bila Darren lebih banyak membawa profit bagi perusahaan, bukan tidak mungkin dia akan berpihak pada pria itu. Malam itu, Daniel sedang memijat Alma. Hal itu terjadi karena percakapan konyol mereka, sehingga Alma menyuruhnya untuk memijat. Sayang, ada sesuatu yang kamu inginkan? Misalnya, baju, perhiasan, tas, liburan, atau apapun yang kamu inginkan. Kalau aku menginginkan sesuatu, apa Habi akan memberikannya? Apapun sayang, apa yang kamu inginkan? Apapun itu. Pijitin aku. Hah? Pijitin aku, Bi. Itu yang aku minta. Serius? Nggak minta yang lain? Enggak. Pada akhirnya Daniel memijit Alma dengan lembut. Alma menumpangkan kakinya di pangkuan Daniel. Dengan lembut, Daniel memijat-mijat kakinya. Sayang, iya Bi, apa kamu bahagia hidup bersamaku? Kenapa menanyakan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya? Apa ada sesuatu dari sifatku yang tidak kamu suka? Apa ada sesuatu dariku yang perlu aku ubah? Daniel bertanya dengan tidak percaya diri. Perasaan insurans menguasainya. Dia takut ada beberapa sifatnya yang akan membuat istrinya ilfil. Alma memperhatikan Daniel dengan seksama. Tidak biasanya suaminya seperti ini. Alma bisa melihat raut ketidakpercayaan diri dari wajah suaminya. Apa ada sesuatu yang terjadi? Apa ada sesuatu yang terjadi? Alma bertanya lagi. Kemudian, dia teringat Jordan. Bi, tadi aku bertemu dengan dia. Dia mengatakan hal-hal aneh. Dia berkata akan bekerja denganmu untuk kedepannya. Dia juga berkata kalau namanya Jordan. Apa maksudnya? Apa dia benar-benar akan bekerja denganmu? Mendengar ucapan Alma, membuat tubuh Daniel menegang. Dia tidak menyangka Jordan akan menemui Alma tanpa sepengetahuannya. Apalagi yang dikatakannya. Daniel memegang tubuh Alma. Katakan semuanya. Bi, sakit. Alma meringis. Dia berusaha melepaskan lengan dari jepitan tangan Daniel. Maafkan aku sayang. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Daniel melepaskan cekalan tangannya dan mencium telapak tangan Alma dengan lembut. Maaf ya, apakah sakit? Enggak, sudah enggak sakit. Kamu kenapa sih, Bi? Aku hanya tidak suka memikirkanmu bertemu dengannya. Apa saja yang kalian bicarakan? Ceritakan semuanya. Alma pun menceritakan semua hal, tanpa meninggalkan detail rincian sekecil apapun. Dia tidak ingin terjadi kesalahpahaman di antara mereka lagi. Itu semuanya, Bi. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada. Aku masih penasaran. Dia beneran mau kerja denganmu? Dia bilang namanya Jordan. Benarkah itu? Kenapa dia ada di ruangan itu? Bukankah itu ruangan rapat untuk eksekutif? Apa dia sudah naik jabatan? Alma tetap bertanya dengan penasaran. Kira-kira seperti itu. Kok bisa, Bi? Sudah, jangan dibahas lagi. Ayo kita tidur. Daniel mengangkat tubuh Alma dan membawanya ke kamar mereka. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang dalam pikiran Alma. Namun karena dia melihat raut wajah yang tidak suka dari wajah suaminya, Alma memilih untuk diam. Daniel membaringkan tubuh Alma di ranjang. Kemudian dia ikut berbaring di sampingnya.
Raut wajahnya tidak tertebak. Yang jelas, ada sedikit ketakutan dan kekhawatiran di wajahnya. Sayang, kamu belum menjawab pertanyaanku. Pertanyaan yang mana, Bi? Apa ada sikap dan sifatku yang perlu diperbaiki? Apa ada sikapku yang membuatmu tidak puas? Alma berpura-pura berpikir. Tiba-tiba terlintas ide di benaknya. Jangan suka main perempuan lagi, Bi. Sayang, aku tidak pernah melakukan hal itu lagi. Aku dulu memang melakukannya. Tapi semenjak kenal kakakmu, aku sudah tidak melakukannya. Bukan berarti aku masih memiliki perasaan pada Nisa. Aku juga sudah melupakan Nisa. Tidak ada wanita lain di hatiku selain kamu, Lita. Dan dia tertunduk. Dia terlalu terkejut dengan perkataan Alma. Dia berusaha mengklarifikasi sebisanya. Mencoba meyakinkan Alma bahwa hanya Alma lah wanita satu-satunya di dalam hatinya dan hidupnya. Alma terkikik melihat Daniel yang seperti kebakaran jenggot. Dia ikut duduk dan merangkum wajah suaminya dengan kedua tangannya. Iya, Bi, percaya kok. Tidak perlu seheboh itu menjelaskannya. Alma mengecup bibir Daniel berulang-ulang. Dia menarik wajahnya untuk melihat ekspresi suaminya. Wajah Daniel tampak melongo lucu. Alma semakin terkikik. Dia kembali mengecupi bibir Daniel. Kemudian, dia mulai mengusap lidahnya ke sepanjang bibir Daniel, menggoda Daniel untuk bereaksi. Seperti perkiraannya, tidak perlu menunggu lama dan dia langsung menekannya. Mereka kembali merajut malam-malam penuh gelora. Darren menatap Alea yang sudah bergelung di bawah selimut. Selama beberapa hari ini, dia selalu mendapati pemandangan yang sama. Dia selalu pulang jam 9 sampai jam 10 malam. Dan Alea sudah bergelung di ranjang. Tidak biasanya isinya seperti ini. Biasanya, setiap kali dia pulang ke rumah, dia tidak pernah mendapati keberadaan Alea. Istrinya itu selalu pulang malam, atau bahkan tidak pulang. Kenapa sekarang dia rajin di rumah? Apa ada sesuatu yang terjadi? Darren mengganti baju kerja dengan baju santai. Kemudian dia pergi ke ruang kerja. Dia memanggil asisten pelayan ke ruangannya. Saya, Tuan. Asisten Parubaya memakai seragam bernama Bi Suparti datang menghadap. Tangannya membawa nampan berisi kopi hitam kental kesukaan Darren. Dia meletakkan kopi itu di atas meja dan berdiri tegap menghadap Darren. Kemana saja dia? Nyonya, Tuan. Nyonya seharian di rumah. Apa saja yang dilakukannya? Tidak ada, Tuan. Nyonya hanya berbaring dan bila waktu makan tiba, saya mengantar makanan untuknya. Apa ada sesuatu yang terjadi? Saya kurang begitu tahu, Tuan. Tapi selama beberapa hari ini, Nyonya jarang sekali keluar rumah. Beliau hanya berbaring di kamar. Kamu boleh keluar. Baik, Tuan. Bi Suparti meninggalkan ruang kerja Darren. Darren termangu, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia hanya aneh saja melihat istrinya yang biasanya begitu aktif di dunia sosialita, menghabiskan dan menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Tiba-tiba saja dia lebih suka berdiam diri di rumah. Pasti ada sesuatu yang mengubahnya. Darren tidak ingin mengambil pusing. Persoalan istrinya tidak begitu penting sekarang. Yang lebih penting adalah masalah perusahaan. Beberapa hari yang lalu, tim Daniel melakukan meeting.
beberapa pemegang saham tampak berpihak padanya. Jumlah saham miliknya dan Daniel berimbang. Chairman memegang saham paling banyak, yaitu 20%, dan Mamiket 15%. Sedangkan mereka berdua masing-masing 10%. Selebihnya, saham dilempar ke publik. Untuk meminta bantuan Chairman rasanya sudah tidak mungkin. Dari matanya saja, Darren sudah tahu kalau papanya itu akan mendukung Daniel. Iya, dari dulu Darren tahu kalau Papa Edwin sangat menginginkan Daniel menjabat sebagai direktur utama. Hal itu bukan tanpa alasan. Ada hal-hal yang dimiliki Daniel yang tidak mampu dimilikinya, yaitu insting dalam membaca perubahan ekonomi. Daniel bisa memprediksi dengan tepat perusahaan yang akan bisa berkembang dengan pesat atau malah hancur seketika. Sebenarnya, putusan untuk mengajukan Daniel sebagai calon direktur utama berikutnya tidak membuatnya begitu terkejut. Dari dulu dia tahu bahwa ada separuh pemegang saham yang tidak setuju dengan kepemimpinannya. Dia sudah berusaha memujuk mereka agar berdiri di sampingnya. Namun ada orang-orang setia yang memutuskan untuk tetap berada di sisi Daniel. Darren sudah menduga bahwa wacana pemilihan direktur akan kembali diajukan begitu para pemegang saham mengetahui Daniel menikah dan akan memiliki anak. Bukan tanpa alasan mereka melakukannya. Selain mereka menilai kinerja Daniel, anaknya itu juga dinilai lebih mampu dalam memberikan ahli waris. Darren sangat mencintai perusahaan. Dari kecil dia sudah didoktrin bahwa nantinya dia akan menjadi pewaris dan pemimpin perusahaan. Dia melakukan hal terbaik untuk membuat perusahaan berkembang. Dia belajar lebih giat, mempelajari segala sesuatu tentang perusahaan. Dia menghabiskan masa kecilnya untuk belajar, bahkan mengabaikan adik kecilnya sendiri. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya dia tahu bahwa kemampuan Daniel jauh di atasnya. Daniel kecil sangatlah cerdas. Dia cepat mempelajari sesuatu yang bahkan orang dewasa pun sulit untuk memahaminya. Itulah mengapa Papa Edwin sangat berpihak pada Daniel. Dia menilai Daniel lebih mampu memimpin perusahaan dibanding dirinya. Meskipun begitu, haruskah dirinya mengalah? Dia sudah berjuang dengan sangat keras. Haruskah dia membiarkan Daniel memiliki semuanya? Dia tidak membenci Daniel. Meskipun mereka tidak akrab, tapi mereka tidak pernah berselisih paham. Namun dia juga tidak bisa serta-merta memberikan perusahaan padanya. Hampir seluruh hidupnya sudah dihabiskan untuk mempelajari perusahaan. Dia harus tetap berjuang untuk mempertahankannya. Darren mengambil ponsel dan menelepon asistennya. Atur pertemuanku dengan pria bernama Jordan. Aku dengar kepemilikan saham atas nama Pak Zaki sudah berpindah padanya. Baik, Pak. Alea tetap bersembunyi di balik selimut. Sudah beberapa hari dirinya melakukan hal itu. Namun tak sedikit pun kepedulian ditunjukkan oleh Darren. Apa memang hubungan mereka sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Sudah hampir 1 tahun, Darren tidak pernah menyentuhnya. Sejak usaha mereka untuk memiliki anak terakhir kali gagal. Darren sepertinya sudah tidak berminat kepadanya. Berbagai cara dilakukannya, namun Darren sudah tidak bisa kembali kepadanya. Hubungan mereka sudah tidak sama lagi. Mungkin ini karma untuknya. Dulu dia melakukan cara-cara licik untuk membuat Darren menikahinya. Awalnya pernikahan mereka cukup bahagia. Namun begitu tuntutan memiliki ahli waris kembali digendung-gendungkan, lambat laun hubungan mereka menjadi berjarak. Bila ditanya apa dia mencintai Darren,
Alia tidak bisa menemukan jawabannya. Dia juga yakin Darren akan sebingung dirinya bila mendapat pertanyaan itu. Tapi mereka sudah bersama selama 7 tahun. Harusnya perasaan itu tidak ada meskipun sedikit, bukan? Hal yang paling ditakutkan Alia adalah ketika semua orang tahu rahasianya. Iya, dia memiliki rahasia yang hanya dirinya dan dokter pribadinya saja yang tahu. Bila rahasia itu terbongkar, bukan tidak mungkin Darren dan keluarga grup H akan membuangnya. Dia tidak ingin ada seorang pun yang tahu. Alia mengingat-ingat perbuatan Daniel. Laki-laki yang biasanya baik itu bisa sangat jahat bila menyangkut istrinya. Dia tidak ingin berurusan dengan Daniel dan istrinya. Dia harus menjaga jarak sejauh mungkin dari mereka. Tiba-tiba Mami Cat datang ke kediaman mereka dengan sangat heboh. Dia memaksa untuk ikut ke dokter kandungan. Mau tidak mau Daniel mengajaknya. Mereka pergi ke H Hospital dan melakukan pengecekan. Untuk janinnya sehat. Berat badannya juga sesuai dengan usia kehamilan. Ada beberapa bayi. Apa jenis kelaminnya? Mami Cat bertanya dengan menggebu-gebu. Bukan tanpa alasan dia bertanya jumlah bayi. Dia tahu Alma memiliki gen kembar. Pasti akan menyayangkan bila dirinya memiliki cucu lebih dari satu. Di sini hanya ada satu kantong bayi, Nyonya. Bisa dipastikan kalau hanya akan ada satu bayi. Untuk jenis kelaminnya hanya bisa diketahui ketika kehamilan menginjak usia 18 sampai 20 minggu ke depan. Dokter Dea menjelaskan dengan sabar. Jadi jenis kelaminnya belum bisa diketahui. Mami Cat mendesah kecewa. Sebenarnya Mami Cat tidak mempermasalahkan jenis kelamin. Dia hanya ingin memastikan jenis kelaminnya agar lebih mudah menyiapkan segala jenis perlengkapan untuk bayi kelak. Sudahlah, Mam. Tidak perlu penasaran dengan jenis kelaminnya. Aku sudah memutuskan untuk tidak mengetahui jenis kelaminnya sampai bayinya lahir. Kalau Mami bingung untuk persiapan perlengkapan, bisa aja dua-duanya. Daniel berkata dengan entengnya, membuat Mami Cat bersungut-sungut dan mencubit tangannya. Tapi alangkah bagusnya bila bayi kita perempuan. Dia akan mirip denganmu, sayang. Dia pasti cantik, lucu, baik hati, dan penyayang sepertimu. Daniel mengecup bibir Alma dengan lembut, mengabaikan keberadaan Dokter Dea, dan juga ibunya di ruangan itu. Wajah Dokter Dea memerah karena malu, sementara Mami Cat hanya mencubit pinggang Daniel. Setelah mendapat vitamin, mereka pulang ke rumah. Sayang, menginap di rumah Mami ya? Mami Cat merayu. Daniel langsung menarik tangan Alma dalam pelukannya. Tidak boleh. Kenapa sih? Aku tidak bisa jauh-jauh darinya. Ya ampun, Daniel. Apa kamu sadar? Minggu depan kita harus mengadakan acara 4 bulanan. Papamu akan mengundang semua pemegang saham. Itu akan menjadi kesempatan yang bagus untukmu. Kesempatan yang bagus? Iya. Mereka akan menilaimu dengan lebih baik apalagi bila jenis kelamin bayinya laki-laki. Nilai tambahmu akan semakin besar. Dia akan menjadi pewaris grup H kelak. Kalau begitu, aku berharap bayi ini perempuan. Daniel memeluk Alma dan mengecup keningnya. Dia memejamkan mata, bertanda tidak ingin melanjutkan obrolan itu lagi.